Guys, balik lagi di Gibah Santuy. Kali ini Neng akan menceritakan alur cerita Battle Truck The Heaven episode 19 season 4 versi novel. Jadi jika ada perbedaan dalam cerita di filmnya harap dimaklum. Jika suka dengan video ini jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komennya. Oke, kita langsung saja ke videonya. Babak final, mulai. Ketika langit baru saja cerah pada hari berikutnya, kota yang berkembang ini tampak seperti mesin besar yang dikendalikan oleh jam ketika mulai berfungsi secara tertib. Aliran manusia yang melewati jalan-jalan kota adalah bukti terbaik atas kekuatan mesin besar ini. Tempat di dalam kota yang paling ramai dan ramai hari ini tanpa pertanyaan alun-alun keluarga kekaisaran besar. Setelah kompetisi kemarin telah tersebar di sekitar oleh penonton, ada semakin banyak orang yang pikirannya tertarik oleh berita kompetisi pemurnian pil yang menggetarkan jiwa ini. Oleh karena itu, area di luar alun-alun keluarga kekaisaran sudah penuh dengan orang-orang meskipun masih cukup awal. Masa hitam kepala manusia memanjang sampai ujung pandangan seseorang. Seiring waktu berlalu, sinar pagi dari cakrawala menembus lapisan awan yang tertahan dan bersinar di kota besar itu. Pintu utama yang tertutup dari alun-alun keluarga kekaisaran perlahan dibuka saat matahari terbit. Segera, masa hitam orang-orang di luar mulai membanjiri seperti gelombang. Xiao Yan dan Hai Bodong tertegun ketika mereka tiba di tanah terbuka dan memandangi naga manusia panjang di pintu utama. Segera, mereka menggelengkan kepala mereka tanpa daya. Tidak terduga bahwa penonton hari ini akan lebih gila daripada yang kemarin. Ikuti aku. Hai Bodong menyapu pandangannya sekali sebelum berbicara dengan Xiao Yan. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan menuju sisi lain dari alun-alun. Xiao Yan mengikuti Hai Bodong dan berjalan agak jauh. Kebisingan juga secara bertahap berkurang dalam jumlah besar. Mereka berbelok di tikungan dan Xiao Yan menyadari bahwa ada pintu belakang lain di belakang alun-alun. Hanya saja ada lebih dari 100 penjaga bersenjata lengkap di pintu belakang ini, benar-benar menghalangi itu. Hai Bodong mengabaikan prajurit-prajurit ini dan memimpin Xiao Yan melewati pintu masuk seolah-olah tidak ada orang lain. Para penjaga itu juga tampaknya menyadari identitas mereka berdua karena tidak ada yang maju untuk menghentikan mereka. Xiao Yan memasuki pintu dan berjalan agak jauh sebelum pandangannya tiba-tiba melebar. Dia mengangkat matanya dan melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa Liu Ling dan putri kecil sebenarnya telah tiba lebih awal darinya. Selain mereka berdua, ada cukup banyak pesaing yang telah melewati 2 putaran kompetisi kemarin. Kelompok anak muda ini bercakap-cakap dan tersenyum satu sama lain. Ketika Xiao Yan dan Hai Bodong tiba, semua orang yang tampaknya mendiskusikan sesuatu dengan lembut tiba-tiba menurunkan suara mereka secara signifikan. Meskipun Xiao Yan masih mengenakan jubah seorang alkemis tingkat 2, tidak ada seorang pun di antara mereka yang hadir yang cukup bodoh untuk berpikir bahwa itu adalah representasi dari kemampuan sebenarnya. Dalam kompetisi yang menggugah jiwa kemarin, kemampuan yang ditunjukkan Xiao Yan telah menyebabkan semua orang memperhatikannya dengan takjub. Di antara kelompok pesaing ini, Xiao Yan tidak diragukan lagi berada di posisi terdepan. Posisi terdepan ini adalah sesuatu yang bahkan sulit ditandingi oleh Liu Ling dan putri kecil. Setelah semua, ejekan dari Yan Li kemarin adalah pukulan terhadap semua peserta kekaisaran Jiama. Namun, Xiao Yan adalah satu-satunya yang bisa mencerminkan ejekan kembali pada Yan Li. Terlepas dari di mana seseorang berada, orang dengan kemampuan akan selalu dengan mudah mendapatkan penghormatan dari orang lain. Ini tidak memiliki perubahan sedikit pun bahkan ketika seseorang ditempatkan di dunia alkemis. Haha, Tuan Yan Xiao, kamu masih terlalu pagi. Putri kecil tersenyum ketika dia berbicara dan memandang Yan Xiao, sebelum berbalik dan bergerak maju. Putri kecil juga awal, meskipun Xiao Yan tidak menyukai sikap awal putri kecil terhadapnya ketika mereka pertama kali bertemu, dia pada akhirnya adalah keturunan iblis tua yang bahkan ditakuti Hai Bodong. Karena itu,
Tidak baik bagi Xiao Yan untuk tampil terlalu dingin. Dia menganggukkan kepalanya dan secara acak mengatakan beberapa salam yang tidak ada artinya bagi mereka. Pemeriksaan hari ini adalah babak final. Tuan Yan Xiao, kita tidak bisa kalah dari orang itu. Putri kecil tertawa lembut, tidak peduli tentang jawaban asal saja yang diberikan Xiao Yan. Saya akan mencoba yang terbaik. Orang itu jelas bukan seseorang yang sederhana. Xiao Yan mengangguk saat dia menjawab. Tuan Yan Xiao, Anda tidak dapat membuat kesalahan selama momen penting ini. Saya masih ingin bersaing dengan Anda. Liu Ling berjalan dan tersenyum tipis. Meskipun dia berhasil bertahan melalui 2 ronde pemeriksaan kemarin, jelas bahwa Xiao Yan lebih baik daripada dia jika seseorang melakukan perbandingan. Ini benar-benar pukulan bagi Liu Ling, yang karakternya biasanya sombong. Xiao Yan mengangguk secara acak sebelum mengangkat kepalanya. Pada cerita kedua, Fama dan sebuah kelompok yang terdiri dari eselon atas dari asosiasi perlahan-lahan berjalan keluar. Ketika dia melihat bahwa Xiao Yan telah menoleh, Fama memberinya senyum ramah. Setelah itu, dia memimpin semua orang dan berjalan untuk menyambut Xiao Yan dan yang lainnya. Saat kelompok mereka menuruni tangga, Xiao Yan menyadari bahwa Jia Lao sebenarnya perlahan mengikuti di belakang. Dia saat ini tersenyum dan berbicara dengan beberapa tetua asosiasi yang ada di sampingnya. Xiao Yan tersenyum ketika dia mengobrol dengan Fama dan Jia Lao sebelum dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan memutar kepalanya. Dia melihat seorang pemuda berjubah abu-abu perlahan-lahan berjalan masuk dari tempat dia datang sebelumnya. Xiao Yan tersenyum ketika dia mengobrol dengan Fama dan Jia Lao sebelum dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan memutar kepalanya. Dia melihat seorang pemuda berjubah abu-abu perlahan-lahan berjalan masuk dari tempat dia datang sebelumnya. Mengikuti pintu masuk pemuda berjubah abu-abu itu, aula besar yang awalnya berisik segera menjadi sunyi. Banyak tatapan yang berisi segala macam emosi terhenti pada mantan. Apa yang dikatakan orang ini tadi malam memang benar. Hari ini, dia sekali lagi memulihkan penampilannya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit saat dia melihat penampilan pemuda berjubah abu-abu yang persis sama dengan kemarin. Apakah yang disebut pil pemulihan penampilan benar-benar memiliki efek ajaib? Bahkan Dou Huang tidak dapat membedakan apakah itu nyata atau palsu. Fama dan Jia Lao menatap pemuda berjubah abu-abu yang masuk dengan mata dingin. Mereka bertukar pandang sambil tersenyum tipis. Senyum berisi beberapa niat membunuh dingin. Sebagai orang kuat yang berdiri di puncak kekaisaran Jiama, tindakan kemenangan Yan Li di depan mereka tidak diragukan lagi berarti bahwa yang terakhir berpikir bahwa masa hidupnya terlalu lama. Jika bukan karena keadaannya yang tidak cocok untuk dipukul, dan ketakutan mereka akan pukulan terhadap reputasi asosiasi, kemungkinan ketiga Dou Huang akan langsung mengambil nyawanya. Pria muda berjubah abu-abu. Tidak, dia harus dipanggil Yan Li. Saat ini memiliki senyum di wajahnya yang lembut. Tatapannya tidak peduli ketika menyapu melewati 3 kelompok pria Fama. Akhirnya, dia melangkah ke pintu yang mengarah dari aula ke tanah terbuka. Ketika dia melewati Xiao Yan, langkah kakinya berhenti dan dia tersenyum sebelum berkata, di antara kalian bertiga, hanya kamu yang memiliki beberapa kemampuan. Namun, keberuntungan Anda berakhir hari ini. Saya tidak akan menahan apapun di babak final ini, haha. Petik 2. Saat dia menatap Yan Li, yang berjalan dengan tawa nyaring, Xiao Yan hanya mengangkat bahu dengan tenang. Wajah putri cantik menjadi agak gelap sementara wajah Liu Ling menjadi hijau. Sebagai murid Pil King Guhe, itu adalah pertama kalinya dia dipandang rendah oleh seseorang sedemikian rupa. Lupakan saja, jangan marah. Kami akan bersaing di tempat ujian. Xiao Yan perlahan menghela napas, memperkirakan waktu sebelum berbalik dan menuju ke tempat terbuka. Di belakangnya, putri kecil mengikuti tanpa daya. Liu Ling, di sisi lain, berdiri di tempat yang sama, dengan keras menggertakkan giginya dan mengutuk sebelum meninggalkan aula. Saat ia melihat para pesaing meninggalkan aula dalam kelompok-kelompok kecil, Jia Lao menyatukan kedua alisnya. Dia dengan lembut berkata, sepertinya kamu telah menaruh harapan pada Yan Xiao, bukan? Namun, bisakah dia menang melawan sesama Yan Li itu?
Petik 2. Aku juga tidak yakin. Bagaimanapun, saya telah melakukan semua yang bisa saya lakukan. Yang tersisa adalah Yan Xiao untuk mengandalkan dirinya sendiri. Fama menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jujur saja, dia tidak terlalu percaya diri. Bakat Xiao Yan mungkin luar biasa, tetapi ia dirugikan dengan menjadi begitu muda. Mendengar ini, Jia Lao hanya bisa mengangguk tanpa daya. Dia tidak bertanya tentang bantuan apa yang diberikan Fama kepada Xiao Yan. Bagaimanapun, ini adalah masalah internal dari asosiasi orang lain. Mendengar ini, Jia Lao hanya bisa mengangguk tanpa daya. Dia tidak bertanya tentang bantuan apa yang diberikan Fama kepada Xiao Yan. Bagaimanapun, ini adalah masalah internal dari asosiasi orang lain. Ketika kelompok itu perlahan berjalan keluar dari lorong, sinar matahari yang menusuk tiba-tiba menyinari mereka. Bidang pandang mereka tiba-tiba melebar dan sorak-sorai gemetar di tanah juga menyerbu telinga mereka seperti air pasang. Tangan Xiao Yan menutupi matanya, menghalangi sinar matahari. Dia mengangkat kepalanya dan menatap kursi penonton yang sangat ramai dan tidak bisa membantu tetapi diam-diam merasa agak terkejut. Dia menoleh dan tersenyum kepada putri kecil yang berdiri di sisinya sebelum berjalan menuju posisinya di tengah-tengah tanah terbuka. Ketika beberapa orang yang bermata tajam di kursi penonton melihat bahwa Xiao Yan muncul, keributan segera terjadi. Banyak orang mulai berbicara secara pribadi di antara mereka sendiri. Hei, lihatlah orang yang memperoleh hasil terbaik kemarin. Dia juga sangat muda. Petik 2. Aku dengar namanya bernama Yan Xiao, bukan? Memandangnya, dia seharusnya berusia lebih dari 20. Aku sangat iri. Petik 2. Dalam pemeriksaan ini, tampaknya hanya dia yang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan pemuda berjubah abu-abu dari Kekaisaran Chuyun. Jika dia tidak mengambil tindakan kemarin, orang yang akan mendapatkan hasil terbaik mungkin adalah orang dari Kekaisaran Chuyun. Petik 2. Hari ini adalah kompetisi yang paling penting. Mudah-mudahan, dia bisa mengalahkan orang itu dari Kekaisaran Chuyun. Kalau tidak, asosiasi alkemis akan benar-benar kehilangan muka kali ini. Petik 2. Betul. Petik 2. Mengabaikan percakapan yang ditransmisikan dari kursi penonton, Xiao Yan diam-diam tiba di posisi yang dipegangnya kemarin. Setelah itu, dia duduk bersila di kursi batu besar di belakang meja batu. Dia tampak beristirahat dengan mata terpejam, tetapi dalam kenyataannya, dia berulang kali melihat ke berbagai metode pemurnian dan area di mana orang perlu memberi perhatian khusus ketika memurnikan 3 jalur pil roh hijau dalam benaknya. Betul. Petik 2. Mengabaikan percakapan yang ditransmisikan dari kursi penonton, Xiao Yan diam-diam tiba di posisi yang dipegangnya kemarin. Setelah itu, dia duduk bersila di kursi batu besar di belakang meja batu. Dia tampak beristirahat dengan mata terpejam, tetapi dalam kenyataannya, dia berulang kali melihat ke berbagai metode pemurnian dan area di mana orang perlu memberi perhatian khusus ketika memurnikan 3 jalur pil roh hijau dalam benaknya. Seiring berlalunya waktu, semakin banyak pesaing membanjiri tanah terbuka. Semua pesaing yang telah memasuki tanah terbuka bertindak mirip dengan Xiao Yan saat mereka duduk dan menyesuaikan kondisi mereka. Sebagian besar dari mereka yang bisa bertahan hingga saat ini memiliki kemampuan yang cukup baik. Tak satu pun dari mereka yang ingin meninggalkan kompetisi di putaran final dengan sedih karena kesalahan kecil yang ceroboh. Ketika matahari yang cerah tinggi di langit, kursi-kursi itu semuanya dipenuhi kerumunan yang tak terhitung jumlahnya. Dentang. Dalam sekejap, suara bel yang jelas bergema di tanah terbuka untuk waktu yang lama. Saat bel berbunyi, Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat, membukanya. Dia dengan lembut menghembuskan nafas keruh yang telah melekat di dadanya, berdiri dan mengangkat kepalanya untuk menyaksikan tempat di depan kursi VIP tempat Fama berada. Batuk. Di platform atas, Fama mengeluarkan batuk lembut saat tatapan cahayanya menyapu seluruh tempat. Beberapa saat kemudian, tempat yang berisik perlahan menjadi tenang. Nada suara tua dan tenang terdengar di samping telinga semua orang. Hadirin sekalian, ujian hari ini akan menjadi babak terpenting dari pertemuan besar kita. Pemenang akhir akan menjadi juara Grand Meeting musim ini. Karena itu,
Lakukan yang terbaik hari ini dengan semua upaya yang telah Anda lakukan. Petik 2. Mengaum, mengaum, mengaum. Ketika suara Fama jatuh, kerumunan manusia di kursi penonton yang telah menunggu lama segera mengeluarkan auman keras yang bersemangat dan bersatu. Raungan memekakkan telinga langsung melewati kerumunan. Xiao Yan menggosok telinganya, yang dikejutkan oleh raungan sampai mati rasa. Dia menoleh dan menatap Yan Li, yang tidak jauh dari situ. Sudut mulut yang terakhir berisi senyum dingin. Dengan suara lembut dia bergumam, akhirnya akan dimulai. Selanjutnya, bersiaplah untuk bertarung dengan putus asa. Petik 2.